Halo, perkenalkan nama saya Selani Ribatul Zubaidah. Nama saya Cahaya Sari Rodatul Jannah. Nama saya Tasya Windy Solika. Jadi, hari ini kita akan mengenal lebih dekat teman disabilitas dari UIN Sunan Kalijaga. Melalui video ini, kita akan mengetahui bagaimana teman disabilitas kita merasakan lingkungan kampus yang mendukung hak belajar tanpa diskriminasi dan seberapa jauh fasilitas serta dukungan yang diberikan. Kita juga akan meminta pendapat teman disabilitas mengenai bagaimana pendidikan inklusif yang mereka jalani di UIN Sunan Kalijaga. Perkenalkan, nama saya Yunita Auliata Siva atau yang biasa dipanggil Siva. Nama saya Oktaviola Maya Tantri Ramadhani, biasa dipanggil Maya. Saat ini saya berada di kampus UIN Sunan Kalijaga, angkatan 2023, Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga. Saya dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya menyandang difabel tunadaksa. Saya difabel low vision. Sebagai mahasiswa baru, saya mendapatkan kesan yang luar biasa menurut saya untuk awal yang baik, insya Allah, karena dari Pusat Layanan Difabel sudah sangat memfasilitasi setiap teman-teman difabel untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan passionnya. Untuk saat ini saya merasa di UIN sendiri ini merupakan kampus inklusi salah satu yang terbesar di Jogja saat ini. Kampus ini menyediakan layanan pusat layanan difabel atau untuk teman-teman difabel itu biasanya ada aksesibilitas yang lebih mudah gitu, seperti mobilitasnya. Karena universitas itu menurut Maya bukan sekedar tempat untuk mencari ilmu, tetapi juga sekaligus sebagai sarana untuk mencoba pengalaman baru dan membuat relasi yang positif. Sudah Kak? Sejauh ini sudah. Karena di setiap insight dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah disediakan guiding block yang untuk teman-teman difabel netra seperti Maya memberikan kemudahan aksesibilitas dari segi sarana dan prasarana. Walaupun terkadang masih ada beberapa tempat yang mungkin kurang bisa diakses, khususnya mungkin tangganya itu ketinggian. Mungkin untuk penyediaan jalan bagi teman-teman difabel daksa yang menggunakan kursi roda, karena di setiap lokasi, khususnya di Yogyakarta ini masih ada beberapa wilayah yang masih belum bisa diakses karena menggunakan tangga, sedangkan teman-teman difabel daksa itu biasanya menggunakan kursi roda, sehingga untuk naik dari suatu lantai menuju lantai berikutnya itu agak menjadi sebuah challenge. Tangga sih, ada beberapa tempat yang udah difasilitasi liftnya ada, tapi nggak semua. Lebih tangganya lebih bidang gitu biar lebih mudah untuk misalnya ada teman-teman yang pakai kursi roda ya atau teman netra lainnya agar lebih mudah. Menurut Maya, inklusivitas adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman. Dalam artian, ketika suatu universitas mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka artinya setiap hak ataupun kesempatan dan peluang yang tersedia dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk teman-teman difabel dan mahasiswa reguler yang lainnya. Tidak ada diskriminasi yang utama ya, terus juga mudah untuk diakses kemana-mana. Walaupun ya mungkin ada sedikit perbaikan seperti perbaikan tangga terutama. Untuk teman-temannya alhamdulillah pada suportif. Alhamdulillah ya, karena teman-teman sangat suportif. Udah mulai mulai tahu difabel itu apa, gimana cara memperlakukan teman-teman yang difabel tanpa diskriminasi. Mereka
baik gitu, bisa membantu. Dalam artian ketika ada teman-teman difabel yang membutuhkan bantuan, selama mereka masih bisa, mereka akan selalu menolong. Kalau di WINS ini itu ada namanya layanan note taker gitu. Jadi teman-teman yang khususnya teman netra sama teman tuli itu bisa dibantu seperti ada teman yang untuk misalnya dosen menjelaskan, nanti teman-teman yang bisa mendengar itu bisa menuliskan apa yang disampaikan dosen, biasanya seperti itu. Kalau pembelajaran, alhamdulillah tidak ada Kak. Mungkin kadang-kadang dosen menjelaskan terlalu cepat gitu. Selama Maya jadi mahasiswa dari beberapa saat yang lalu sampai sekarang, untuk tugas sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman difabel tersebut. Kan ada ya difabel yang namanya slow learner atau keterbelakangan gitu, keterbelakangan mental misalnya. Itu kan kadang-kadang ke-distract ya, mereka lebih suka ke-distract, jadi mungkin ada beberapa materi yang kurang nangkap karena dosen itu kecepatan atau cara menjelaskannya tidak mudah dipahami, khususnya untuk teman netra dan juga tuli terutama. Misalkan seperti teman tuli yang memprioritaskan penglihatan dalam proses pembelajaran, itu dosen tidak menuntut hasil dari cara teman-teman yang lain dengan pendengaran. Diberikan apa ya Kak, kayak semacam dispensasi gitu. Iya, keringanan gitu. Dukungannya sejauh ini aman. Ya. Menurut Maya sudah, karena Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan fasilitas dari Pusat Layanan Difabel, menyediakan pembimbingan atau pembinaan untuk para relawan yang dijadikan sebagai volunteer bagi teman-teman difabel, sehingga teman-teman mahasiswa yang reguler sekalipun dapat mengetahui bagaimana cara atau perspektif difabel sendiri dalam melaksanakan dunia perkuliahan. Kan Beberapa bulan sekali itu ada kayak evaluasi mahasiswa difabel itu, apa yang sekiranya apakah ada kesulitan selama belajar mengajar gitu. Nanti kalaupun ada kesulitan, mungkin dari pihak PLD-nya bisa mengkoordinasi gitu. Kalau untuk di kampus, sepengalaman saya alhamdulillah tidak ada, karena memang mereka suportif untuk siap membantu tanpa diminta kadang-kadang. Ya walaupun mungkin ada yang beberapa orang itu bingung untuk kita tuh harus gimana sih, takutnya salah gitu loh, kayak takutnya menyinggung atau seperti apa. kami para difabel menyampaikan aspirasi, itu terkadang pendapat dari kami hanya akan dianggap sebelah mata dan biasanya terlewatkan. Jadi walaupun nanti ditanggapi, tapi nanti respon tersebut nggak diimplementasikan. Harapannya bisa lebih terbuka tanpa ada diskriminasi. Kami memiliki hak yang sama untuk belajar. Ya, jadi kita sama-sama aja. Jadi nggak usah ada kayak aku malu mau temenan atau bingung harus gimana berteman sama kalian tuh. Takutnya salah atau gimana. Kami nggak usah dikasihanin juga. Kami juga bisa seperti yang lainnya juga. Jadi nggak usah diperbedakan. Maya berharap semoga inklusivitas akan menjadi kebijakan pendidikan berdasarkan toleransi dan aksesibilitas sebagai pedoman kesetaraan berlandaskan demokrasi. Kami percaya bahwa setiap mahasiswa berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Inklusi bukan hanya soal fasilitas, tapi juga tentang empati, penerimaan, dan kebersamaan. Bersama kita bisa menciptakan kampus yang ramah bagi semua, menjunjung tinggi keberagaman, dan menyediakan ruang bagi setiap individu untuk mencapai impian mereka. Mari kita wujudkan kampus inklusif dari semua untuk semua. Salam mahasiswa.